membuat satu ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka ini kita namakan Latar Serawung. Gagasan munculnya dari ide masyarakat sendiri. Masyarakat mengharapkan ada suatu ruang terbuka yang bisa kita manfaatkan dari lahan tidur atau lahan negatif menjadi lahan positif, bisa digunakan kegiatan masyarakat. Nah, ini muncul dari ide-ide masyarakat menyampaikan kepada saya kalau bisa kita mempunyai satu ruang terbuka hijau, ruang public space untuk kegiatan masyarakat dalam bentuk kegiatan apapun. Latar Serawung ini adalah model sosial dari warga masyarakat, sehingga kita bisa mengembangkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya sampai sekarang. Dengan hadirnya kita mempunyai ruang terbuka hijau, akan berarti kita sudah mempunyai suatu modal sosial yang dimiliki masyarakat, yaitu rasa memiliki, rasa handarbeni, rasa kegotoronya semakin kompak. Dan sampai sekarang menjadi sebuah warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita pupuk sampai sekarang. Ini adalah modal sosial yang kita miliki. Sekarang kita membangun tanpa ada suatu kekuatan kebersamaan, kekuatan gotong royong nonsen, itu akan terjadi. Apresiasi termasuk Pak Wali Kota pada saat malam tirakatan tahun lalu, malam 17-an, kami tidak menyangka bahwa Pak Wali Kota bisa hadir di sini dalam memberikan satu apresiasi kepada warga masyarakat dengan kemandiriannya membangun kawasannya dan menata kawasannya sendiri dengan modal sosial kegotong royongan. Tapi untuk membuat satu kegiatan yang berbeda silahkan, tidak masalah. Yang penting kita di sini adalah membangun role modelnya adalah kegotong royong kebersamaan. Ini yang kita utamakan, modal sosial ini. Saat ini, terutama kebutuhan sembako, saat ini kita mau belanja kemana-mana itu serba khawatir, serba was-was. Kalau di sana nanti banyak kerumunan, ada COVID segala macam. Kalau di sini enggak, kita bisa dibelanja di nanti lewat WA. Jadi nanti pesan barang kita antar, itu di kita. Kita udah mulai sistem itu. Jadi meminimalisir kerumunan. Sekarang kita bisa berlari untuk menjalin komunikasi. Kita membuat sebuah koperasi namanya Gelar Gulung. Gelar Gulung kita namakan Koperasi Gelar Lung Tinulung. Ini adalah konsep baru kita, bahwa kita dengan modal sosial yang telah kita miliki, saatnya dalam momen COVID-19 ini, pandemik yang sedang kita alami, kita buktikan bahwa kita bisa merangkul warga kita sendiri yang terdampak dan kita bantu. Ya, pengelolaan koperasi Gelar Gulung Komunitas RT 55 ini menjadi aset atau mungkin badan usaha milik RT yang dikelola oleh warga masyarakat sendiri, pendirian oleh warga masyarakat sendiri. Sebelumnya sebelum kita mendirikan, kita diskusi dahulu, kita konsep dulu, kemudian kita bentuk tim khusus untuk membentuk satu koperasi di dalamnya. Nah, dalam poin-poin dalam koperasi itu dibukalah ada beberapa unit-unit usaha, dan unit-unit usaha ini akan memberikan satu kekuatan sosial ekonomi kemandirian, dan kita bisa berbuat untuk masyarakat untuk berbagi. Ya, unit-unit usaha yang ada di koperasi ada 4 unit usaha
minimarket, minimart yang kita namakan Minat 55 sebagai kekuatan sosial ekonomi kemandirian kita. Kemudian krisis center kini kita menangani untuk warga yang terdampak COVID-19 sebagai kita tanggap darurat pangan. Artinya bahwa dalam kajian-kajian di para ahli bahwa menghadapi COVID ini ternyata prosesnya cukup lama, kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan ini perlu adanya penanganan tentang ketahanan pangan yang kita miliki, karena banyak sekarang sudah banyak yang di PHK, kemudian sudah tidak punya pekerjaan yang tetap, dan orang tidak bisa memberikan tidak punya ketahanan, tidak mempunyai lapangan kerja yang tetap. Nah, ini yang kita pikirkan bagaimana itu tetap dia bisa mempunyai ketahanan pangan di dalam rumahnya. Ini yang kita pikirkan. Terus kemudian unit usaha yang lain adalah kafetaria. Kafetaria ini kita membentuk satu unit usaha. Ini mengembangkan usaha di bidang masak atau produk dapur masyarakat. Nah, itu bisa dikembangkan, nanti bisa dijual lewat koperasi. Terus kemudian unit usaha kita berkebun. Hasil kebun kita punya lahan sempit yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita buat untuk sebagai ketahanan pangan hasil bumi kita, dan itu bisa untuk mencukupi minimal untuk warga kita RT 55. Minimart 55 sebagai ketahanan ekonomi, sosial ekonomi mandiri ini adalah yang kita gagas supaya warga bisa belanja di tempat kita sendiri, koperasi kita sendiri, dan kita menjual kebutuhan pokok untuk warga kita sendiri, dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh belanja ke toko-toko besar, supermarket. Jadi cukup belanja di Minimart sendiri sebagai asetnya warga sendiri. Lahan Latas Rawung, lahan Minimart 55 yang kita miliki semua ini adalah salah satu milik warga. Kemudian kita komunikasikan, kita istilahnya kalau bahasa saya kita tembung bahwa kita izin, kita akan menggunakan untuk kegiatan masyarakat, dan di situ kita tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi kita juga membuat satu krisis center di dalam koperasi itu untuk membantu warga kita yang terdampak. Orang sudah tidak berpenghasilan, orang tidak bisa mencari makan, ya otomatis kita berpikir pasti ini orang di dalam dapurnya nggak ada apa-apa. Nah, makanya kita berpikir bagaimana kita melakukan ketahanan pangan yang sebagai prioritas kita untuk melakukan dalam aksi melawan pandemi COVID-19. Ya, tetap ada kepanikan, tapi masyarakat alhamdulillah bisa teredukasi. Artinya saya sebagai pengurus RT memberikan selalu berulang-ulang mengedukasi warga masyarakat bahwa kita jangan panik menghadapi sesuatu permasalahan, terutama tentang pandemi COVID-19, selama kita mengikuti aturan protap kesehatan, protokol dari menghadapi pandemi COVID-19, saya yakin kita akan bisa selamat. Masa pandemi kita bisa melawan, artinya kita bisa malah hidup keguyupannya, masyarakat semakin saling membantu dan saling bantu. Artinya warga yang tidak mampu dalam terdampak ini dibantu orang yang mampu gitu. Nah, melalui krisis center ini yang kita buat. Ya, momentum kita untuk saling peduli.
antara satu sama lain, dan ini menjadi satu hikmah bagi kita. Akhirnya orang banyak bergerak untuk saling bergerak, untuk mandiri untuk saling membantu warga kita sendiri, karena tetangga kita adalah saudara yang terdekat yang harus kita bantu. Apapun bentuknya itu ada saudara kita, suatu saat kita juga akan butuh tetangga, dan masyarakat bergerak untuk membangun ketahanan pangan. Jadi akhirnya masyarakat berlomba-lomba untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Nah, untuk yang negatif, memang ini menjadi satu kecemasan bagi kita, bagaimana kita melawan kecemasan itu untuk bisa bersegi positif, dan kita harus melakukan satu perlindungan diri untuk melawan negatif, artinya perlindungan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahwa kita harus tetap menggunakan masker, atau kita berpergian kita harus mengurangi berpergian. Jadi semuanya harus kita ikuti. Saya yakin dengan kita mengurangi, maka negatif itu akan berkurang. Dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita berlomba-lomba untuk saling membantu warga kita sendiri, saudara kita sendiri yang terdekat, karena dia adalah saudara yang paling terdekat yang ada di wilayah kita. Dan kita jangan takut dengan COVID harus kita lawan, dan kita harus tetap optimis untuk melangkah ke depan. Jadikan ini menjadi momen untuk kita saling membantu di antara satu sama lainnya. Kemudian saya sarankan kepada warga masyarakat, tetap kita selalu menggunakan masker dalam berpergian, atau mungkin kita ada tugas kantor yang memang sangat mendesak, silahkan tetap menggunakan masker. Jangan lupa selalu cuci tangan setiap hari, baik kita keluar dari setelah kita masuk, sebelum kita masuk dalam rumah maupun sebelum makan, itu kita jangan lupa kita selalu cuci tangan, selalu kita biasakan. Kemudian jangan lupa juga kita harus berolahraga, karena itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Dalam artinya kita olahraga secara personal saja, pribadi, tidak usah serentak. Kita harus membatasi untuk berkumpul, berkelompok, supaya kita benar-benar bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini.